Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Banjar yang berlangsung antara tahun 1859 hingga 1863 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang memainkan peranan besar dalam pembentukan politik dan sosial di Kalimantan Selatan. Perang ini melibatkan konflik antara pemerintahan Kesultanan Banjar dengan pasukan Belanda, serta campur tangan faktor-faktor lokal dan asing yang turut serta dalam dinamika kompleks pertempuran. Pada awal abad ke-19, Belanda tengah memperluas pengaruhnya di Nusantara, termasuk di Kalimantan. Kesultanan Banjar yang menguasai wilayah tersebut menjadi pusat ketegangan antara kekuatan lokal dan imperialisme Eropa. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-19 ketika faktor-faktor ekonomi dan politik memicu konflik yang dikenal sebagai Perang Banjar. Salah satu faktor utama penyebab perang ini adalah persaingan antara Kesultanan Banjar dengan pihak Belanda terkait kendali atas sumber daya alam, terutama tambang emas dan hasil bumi. Ambisi Belanda untuk mengamankan keuntungan ekonomi di wilayah tersebut menyulut gesekan dengan penguasa setempat. Selain itu, adanya campur tangan suku-suku Dayak dan faktor-faktor etnis lokal lainnya semakin memperumit situasi. Pemicu langsung dari konflik ini adalah insiden di mana Kapten Bauer, seorang perwira Belanda, tewas dalam suatu peristiwa di Banjarmasin pada tahun 1859. Peristiwa ini menjadi katalisator bagi Belanda untuk melancarkan kampanye militer dengan tujuan mengamankan kendali penuh atas Kesultanan Banjar. Perang Banjar memiliki tahapan-tahapan yang kompleks dan penuh tantangan. Pasukan Belanda yang terdiri dari infanteri, artileri, dan pasukan darat tumpas berhasil menguasai beberapa wilayah kesultanan. Sementara itu, pasukan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam Al-Watsik bilah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pertempuran-pertempuran sengit terjadi di berbagai wilayah, termasuk Martapura dan Tabalong. Keberanian pasukan Banjar didukung oleh semangat perlawanan rakyat dan bantuan suku-suku Dayak membuat perang ini semakin panjang dan sulit diprediksi. Salah satu episode paling heroik dari Perang Banjar melibatkan pasukan Dayak yang gigih melawan pasukan kolonial Belanda di pertempuran Martapura. Dalam pertempuran ini, pasukan Dayak di bawah kepemimpinan Panglima Perangnya dengan penuh keberanian melancarkan serangan balasan yang mengagumkan. Mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam mereka tentang medan hutan untuk menghancurkan pasukan Belanda dalam serangan gerilya yang sangat canggih. Pada pertempuran Tabalong, mitos naga balian mencuat sebagai inspirasi bagi pasukan Dayak. Dipercayai bahwa seekor naga yang melambangkan pelindung spiritual suku Dayak muncul di langit, memberikan semangat juang dan keberanian ekstra kepada pasukan Dayak. Pasukan Dayak diilhami oleh kehadiran mistis ini, menunjukkan keberanian luar biasa dalam pertempuran tersebut. Namun pada tahun 1863, Belanda secara resmi berhasil menguasai Banjarmasin dan mendirikan pemerintahan kolonial di Kalimantan Selatan. Meskipun perlawanan masih berlanjut dalam bentuk perlawanan gerilya, namun Perang Banjar dianggap berakhir pada tahun tersebut. Dampak dari Perang Banjar sangat signifikan. Kesultanan Banjar kehilangan kedaulatannya dan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penaklukan ini membuka pintu bagi eksploitasi lebih lanjut terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut dan membentuk landasan politik kolonial yang mempengaruhi masyarakat Banjar dalam jangka panjang.